wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang biasanya kita mengkaji kitab tauhid, qadarullah saya lupa bawa buku dan kitabnya, ya, maka insyaallah kita beda. Iya, kita membawakan tema yang insyaallah penting bagi kita semua, yaitu tentang halal haramnya bagi seorang karyawan, yang mana ya kita sebagai seorang karyawan harus mengetahui batasan-batasan mana yang halal dan yang haram. Pentingnya pembahasan ini karena tidak dipungkiri lagi kita berada di suatu zaman di mana banyak orang tidak peduli lagi dengan harta yang dia dapatkan, apakah bersumber dari usaha yang halal atau dari usaha yang haram. Terkadang dia sudah yakin bahwasanya tempat dia bekerja itu pekerjaan yang halal, tapi ternyata cara dia dalam bekerja itu menyelisihi aturan. Ditambah lagi sulitnya mencari pekerjaan di zaman sekarang ini. Sampai-sampai ada ungkapan yang haram aja susah, apalagi yang halal, sampai ada seperti itu. Sehingga banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang namanya praktek-praktek suap, korupsi, manipulasi data, melakukan transaksi riba, bekerja di tempat-tempat yang itu kerjasama dengan bank, menjadi suatu hal yang biasa dalam rangka untuk mengejar ambisinya, tidak peduli lagi dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la ya'tiyanna 'alaikum zamanun la yubalil mar'u bima akhadhahu minal mal. Akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi dengan harta yang diambil, amin halalin au min haramin, apakah itu bersumber dari usaha yang halal atau yang haram. Yang penting ambisinya terpenuhi, yang penting keinginannya terwujudkan, maka ini suatu hal yang salah. Nah, mungkin dia bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, tapi ingat, keuntungan yang dia dapatkan itu hanya sesaat. Dia harus siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya tersebut, sehingga banyak pihak-pihak lain yang dirugikan. Makanya orang tua kita selalu mengajarkan, yang penting ya keberkahan. Gak apa-apa tangan kotor hasil bersih, daripada tangan bersih hasil kotor. Karena Islam adalah agama yang betul-betul memiliki perhatian besar terhadap harta. Ingat, harta yang kita miliki saat ini semuanya, rumah, mobil, motor, pakaian, tabungan, HP, kita harus siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lan tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yusala an arba'.
tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai ditanya 4 hal. Apa diantaranya? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima unfik. Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana dia salurkan. Ingat 2 ini nih, ya, kita harus siap menjawabnya. Kalau harta yang kita dapatkan adalah hasil pencurian, maka mau tidak mau di akhirat itu udah nggak ada lagi yang namanya duit, sudah tidak ada lagi yang namanya rupiah. Yang ada itu hanyalah kebaikan dan keburukan. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pindah kepada orang yang kita zalimi. Tuh, percuma kita sholat, percuma kita sedekah, tapi ternyata kita pernah menzalimi orang lain. Dan juga harta yang kita salurkan, jangan sampai kita terjerumus ke dalam idaatul mal, menyia-nyiakan harta, membelanjakan harta bukan pada tempatnya, membelanjakan harta untuk perbuatan maksiat, membelanjakan harta untuk hal yang sia-sia. Ingat, itu pun akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan tentang tindakan orang-orang mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tindakan mubazir, maka mereka adalah saudaranya syaitan. Dapat gaji habis main judi misalnya, ya, gajiannya hanya dibuat untuk, ya, paket game online, hanya dibuat untuk pacaran, ya, ke bar-bar, rokok, ya, habis hanya itu. Dia tidak persiapkan untuk masa depannya, tabungan untuk menikah, untuk anak-anaknya, ya, sia-sia. Siap kita ditanya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari. Ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rizki. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Perhatikan di sini. Nabi mengatakan wa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rizki. Artinya kalau kita bekerja harus bagus. Pekerjaan yang bagus bukan pekerjaan yang sesuai dengan zamannya. Bukan dia menjadi seorang IT, kameramen, jadi marketing dan yang lainnya. Mungkin dia bergengsi, pakai dasi, ya kan? Bukan itu yang dimaksud dengan perbagus dalam mencari rezeki. Tapi Nabi menjelaskan, khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah yang halal, pekerjaan yang halal ambil, yang haram tinggalkan, walaupun gajinya gede. Lihatlah pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pantas dijadikan sebagai suri tauladan. Beliau pantas dijadikan sebagai contoh. Begitu perhatian terhadap masalah harta. Pernah suatu ketika dia pulang dari bepergian. Sampai di rumah dia mendapati sebutir kurma. Diambil, kemudian mau dimakan. Tapi nggak jadi. Nabi khawatir kalau kurma tersebut adalah kurma sedekah. Karena seorang Nabi nggak boleh memakan harta sedekah. Nggak jadi. Subhanallah. Bagaimana pula beliau mengajarkan pendidikan kepada anaknya, kepada cucunya Hasan. Ya, Hasan dilihat oleh Nabi ngambil kurma yang jatuh, dia makan. Kata Nabi apa? Lopein istilahnya. Buang. Karena kau khawatir kurma tersebut adalah kurma sedekah. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW padahal manusia yang sudah dijamin masuk dalam surga, berhati-hati. Makanya pada prinsipnya, kalau kita mendapati harta yang itu bukan punya kita,
jangan diambil. Itu prinsipnya. Iya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, datang seseorang kepadanya memberikan hadiah berupa makanan. Dimakan. Selesai makan, orang ini cerita, alhamdulillah itu masih ada sisa uang dulu saya bekerja menjadi dukun. Jelas paranormal yang bisa menerawang hati seseorang, bisa menerawang nasib masa depan orang. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung memasukkan jarinya, kelak-kelakannya, muntahin semuanya sudah masuk. Padahal secara hukum asalnya boleh karena nggak tahu. Tapi subhanallah, sikap wara, sikap kehati-hatian, dia lupain semuanya. Ini yang harus kita jadikan pegangan ikhwah. Jadikan ini prinsip hidup kita. Yang penting halal. Yang penting berkah. Buat apa banyak tapi nggak berkah? Ya. Makanya harta yang haram itu memiliki dampak buruk yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Subhanallah. Daging nih yang tumbuh dari makanan yang haram, siap-siap daging-daging kita ini akan disambar api neraka. Ya. Bukan hanya itu jamaah sekalian. Allah akan menimpakan kesulitan di balik kemudahan. Hidupnya itu was-was, gelisah. Lihat pelaku-pelaku korupsi, bahagia nggak hidupnya dia? Enggak. Takut ketahuan siapa? KPK. Subhanallah. Banyak cerita-cerita dari orang-orang yang telanjur dia melakukan tindakan korupsi, nggak nyaman hidupnya, nggak nyaman. Takut disadap kemana-mana, dia khawatir operasi tangkap tangan, nggak nyaman. Demikian pula kalau ada misalnya karyawan begitu ya, dia nilep duit misalnya, dia pun was-was. Walaupun dia bisa membeli apa yang dia inginkan, tapi was-was dia. Kenapa? Takut diaudit. Ya kan? Takut diaudit dia. Ada CCTV dan yang lainnya. Jadi hidupnya itu nggak tenang. Ya. Ibu-ibu ramai amat ya. Bu, kajian sebentar. Jangan ngobrol. Emang ada ustazah lagi di situ? Dengar nih, materi penting nih Bu. Iya, disimak ya. Baik. Dan Allah akan mencabut rasa qanaah di dalam hatinya. Ini nih. Ya, yang sangat berbahaya. Allah cabut rasa qanaah dalam hatinya. Yakni serba kurang. Enggak merasa cukup. Khususnya bagi mereka yang memakan harta yang haram. Ya, hidupnya itu nggak pernah merasa cukup, walaupun gajinya gede. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina'an nafs. Kekayaan itu bukan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu ketika diri ini merasa apa? Cukup. Sampai-sampai ada seorang yang mengatakan, ya, orang yang memiliki hati yang qanaah itu sama seperti para raja, seperti orang-orang kaya. Kenapa? Karena hakikat kebahagiaan itu di hati. Makanya saya sering dinasihatin, sederhanakanlah kebahagiaanmu. Ya, sederhanakanlah kebahagiaanmu. Maksudnya apa jamaah sekalian? Jadi kita tuh bahagia dengan sesuatu yang apa? Sederhana. Karena kan kebahagiaan itu kembali kemana? Ke hati. Jangan kita merasa iri dengan orang-orang kaya yang Masya Allah mungkin rumahnya mewah,
em-eman, iya kan? Kemudian juga mobilnya mewah. Mereka itu nggak bahagia. Kadang cekcok sama istrinya, ya kan? Kadang mendatangi suatu tempat yang menurut kita itu kita bahagia banget. Tapi menurut dia, biasa aja. Kita ke jalan-jalan ke puncak gitu kan, senangnya luar biasa gitu ya. Iya kan? Apalagi sama istri baru nikah, ya kan? Subhanallah. Mau kemana aja, ya, bahagia. Tapi orang-orang yang sering jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, kita cerita ke puncak, ya puncak. Tuh, jangan jadi orang kayak begitu. Jadi sederhanakan kebahagiaan kita, itu penting, ya. Makanya dari sini jamaah sekalian, ya orang yang selalu mendapatkan harta dengan cara yang haram, kalau cabut rasa qanaah dalam hatinya, iri terus hatinya. Orang yang makan harta riba misalnya, ya, lihat saja, dia sudah punya mobil, udah lunas 5 tahun, tetangga ternyata ngambil lagi mobil Pajero, panas dia, mau nyaingin. Sekarang banyak yang baru, Hyundai dia ambil itu kan. Terus padahal baru lunas. Akhirnya dia pun apa? Berat lagi untuk cicil lagi 5 tahun. Ya, orang kalau punya cicilan kadang kan prinsipnya sengaja saya ambil cicilan biar semangat kerja, ya kan? Justru dia diperbudak dunia jamaah sekalian. Diperbudak. Yang seharusnya sore dia bisa kumpul sama keluarganya, sama anak-anaknya. Dia mengatakan dalam hatinya, waduh, kalau saya nggak lemburan ini repot nih, nggak bisa bayar cicilan. Seperti itu. Jadi ngoyo dia. Bukan seperti ini kebahagiaan hidup. Saatnya pulang-pulang kita bersama keluarga, maghrib isya kita buat ibadah, kajian, ngaji Al-Quran. Besok pagi kita siap-siap berangkat kerja lagi, begitu. Emang kita kerja, kita hidup nungguin apa? Nungguin mati ya mas kalian. Subhanallah, nasihat ini sangat penting buat kita semua. Yang kadang kita banyak gaya, ya kan? Ya, karena egonya tinggi sehingga dia punya ambisi melewati batas umurnya. Itu ngeri. Orang yang punya ambisi melewati batas umurnya, dia akan diperbudak dunia. Karena dunia adalah sesuatu yang tidak bisa kita kejar. Iya, subhanallah. Saya dapat cerita ya, dengan kesabaran dia, di mana ada seseorang yang dia berinvestasi ya, sudah keluar puluhan juta sampai 50 juta. Ternyata dia berinvestasi, duitnya pinjam, bangkrut dia. Mau nggak mau dia harus ganti ya kan, berusaha ganti, cari sana cari sini nggak dapat. Akhirnya usahanya ya kecil-kecilan, jualan cilok lah, apa aja bisa dijual dia lakukan. Padahal dia orang hebat. Ya, tiba-tiba ada tawaran kerja jadi pelayaran yang gaji lumayan 30 juta per bulan. Subhanallah, 30 juta 2 kali kerja udah dapat apa itu? Udah bisa kebayar hutangnya ya kan. Iya, dia ikut tes dan di interview, alhamdulillah lolos. Nah, tinggal satu permintaan dari apa biasa itu yang layanin pegawai itu namanya, penerimaan karyawan baru, HRD ya. Iya. Ya, tapi kalau kerja di sini mau nggak mau jenggot harus diapain? Dicukur. Iya, galau dia. Dia pulang, ya. Dia tanya ustadz, tanya alim ulama, rata-rata jawabannya sama. Jangan kau korbankan agamamu demi untuk mendapatkan secuil dunia. Subhanallah, dia tolak ya mas kalian. Dia tolak. Ya. Dia lebih memilih ya usaha kecil-kecilan dalam rangka untuk membayarkan hutangnya. Beginilah kita seperti itu jamaah. Artinya mempertahankan ya halal dan keberkahan. Jadi orang yang
bekerja di tempat yang haram, Allah akan sempitkan hatinya. Hatinya itu akan diselimuti rasa hasad, iri, serba kurang. Jadi di rumah itu ya emosi aja, udah berantem mulu sama siapa itu? Sama istrinya. Merasa kurang. Padahal gajinya gede. 3 juta, 4 juta, 5 juta udah MR ya kan. Tapi istrinya nuntut ini, nuntut itu, segala macam. Akhirnya nggak ada keberkahan, subhanallah. Iya. Makanya juga poin penting buat antum semua di dalam mencari jodoh ya kan. Cari yang betul-betul agamanya bagus, soleha, bukan asal cantik saja. Ya, cantik perawatannya mahal. Ya kan, skincare aja berapa di sini ya kan? Iya, jadi dan juga dia akan berat dalam melaksanakan ibadah. Iya, karena sesuatu yang haram akan berdampak buruk dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seorang karyawan, pegawai, pekerja. Yang pertama, dia harus memastikan bahwa tempat kerjanya itu halal. Tempat kerjanya itu tidak melanggar aturan syariat. Iya. Misalnya ada tawaran kerja, dapat proyek, bikin apa? Bikin ATM. Boleh gak jamaah sekalian? Enggak boleh, karena yang namanya ATM pasti transaksi apa itu? Ya riba, ya kan? Karena proyek itu pasti diadakan oleh bank riba. Enggak boleh. Begitu. Ada tawaran ya kerja jadi misalnya admin di bank konvensional, gajinya gede. 50 juta misal sebulan. Jangan kita terima. Ini prinsip yang harus kita pegang. Ya, jangan kita bekerja di tempat yang haram. Bekerja di klub-klub malam, ya bekerja tapi nggak boleh sholat Jumat. Perempuan misalnya bekerja nggak boleh pakai jilbab misalnya. Kamu boleh kerja di sini, ngajar di sini tapi jilbab lepas, jangan mau. Ya, bekerja tapi harus ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Ya, misalnya acara-acara ke wihara, ya merayakan hari raya Waisak, nggak boleh. Kita ini punya prinsip. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita memastikan tempat kerja kita adalah tempat kerja yang halal, ya, maka kita harus profesional. Profesional ini bukan hanya kita memiliki skill sesuai dengan pekerjaan kita, tidak. Tetapi dikatakan, ya, seorang pekerja yang profesional adalah yang jujur dan amanah. Ini dua hal penting yang harus kita miliki, jujur dan amanah. Jujur maksudnya apa? Tidak berbohong. Ini jangan dia masuk kerja, ditanya ijazah S1-nya dia keluarin, tapi ternyata ijazahnya palsu. Banyak sekarang orang jual ijazah. Ya, paket C, paket B aja gampang, ijazah juga gampang. Tinggal ngeluarin duit 15 juta, dapat ijazah. Ya. Jadi dia masuk kerja pakai ijazah palsu. Ini udah awalnya aja udah maksiat, udah dosa ya. Sertifikat. Ya, misalnya dibuka lowongan apa gitu kan, harus ada sertifikatnya. Orang untuk mendapatkan sertifikat harus ikut seminar dan yang lainnya. Tapi dia udah ngeprint sertifikat tanda tangan palsu. Nah, ini namanya bohong. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Artinya kita memiliki pribadi yang jujur dan bekerja di tempat-tempat orang yang apa? Yang jujur juga. Karena kalau kita jujur, yang lain gak jujur, sama kita akan ikut-ikutan maksiat bareng, melakukan perbuatan dosa bareng-bareng. Ingat, jujur memang pahit. Jujur memang kita harus siap dimarahin kepala, ya, dimarahin atasan. Tetapi insya Allah itu yang terbaik, hasilnya manis. Ya, karena yang namanya kebohongan, apa kata Nabi SAW? Innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura
yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta, bohong itu menghantarkan kepada kefajiran, kerusakan, dan setiap kerusakan menghantarkan kepada neraka. Artinya satu kali bohong akan melahirkan apa? Kebohongan-kebohongan yang lain. Ingat itu. Ya. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Contoh misalnya seorang suami pulangnya terlambat pulang ke rumah, ya kan. Padahal habis ngopi, ditanya sama istrinya, "Dari mana, Mas?" "Dari servis HP." Iya, itu udah bohong, ya kan. Ditanya lagi, "Servisnya di mana?" "Di Mall Karawaci." Udah berapa kali nih? Udah kedua. "Emang HP yang mana di servis?" "Ini HP Samsung, HP iPhone." Gitu. "Habis biayanya berapa?" "Ya, habis 200.000. Notanya mana?" Bongkar semua. Ya, ini jadi satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Hindari ini. Jujur memberikan laporan, jangan sampai dia manipulasi data. Gampang kita berlaporan gitu kan. Ya, kita nambahin nominalnya, apalagi antum yang bertugas membelanjakan barang. Walaupun ditawarin sama pihak toko, tujuannya agar antum beli terus ke dia, karena ditawarin, "Mas, mau 100 berapa nih?" Gak hanya kayak gitu toko. Karena apa? Dia pengen kita beli di situ terus. "Mau berapa nih?" "Ya udah tulis lebih enggak, Pak," gitu kan. Harga misalnya 700.000, ditulis 800.000. Gampang aja. Ini namanya ya manipulasi data, ini kedustaan. Hati-hati ya Mas sekalian. Gak boleh ya kita menulis nota kosong. Itu semua akan dituntut pada hari kiamat. Ini namanya tidak jujur, bohong. Yang kedua, amanah. Amanah ini penting. Sifatnya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala banyak perintahkan dalam Al-Qur'an ya, untuk menunaikan amanah. Kadang ada orang jujur tapi tidak apa? Tidak amanah. Ya. Seperti misalnya ya, dia kerja hanya menuntut haknya saja. Giliran sudah tanggal 28, 29 ya, meminta untuk disegerakan gajinya. Tapi ternyata dia tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Inilah orang-orang yang Allah murkai, man'an wahad, menuntut hak tapi tidak menjalankan apa? Kewajiban. Ya, contohnya mungkin gak ada atasannya, dia kerjanya ya nyantai-nyantai gitu kan. Dia gunakan waktunya untuk main game online, buka media sosial, chattingan sama akhwat, ya. Giliran bosnya datang langsung pura-pura apa itu kerja, padahal dia kelihatan pakai CCTV, ya. Nggak amanah orang seperti ini. Korupsi waktu. Jam kerja jam 8 datang, tapi ini jam 9 baru datang. Iya, pulang jam 4, jam 3 udah pulang. Kadang dia melakukan kebohongan juga. Ya, dia datang jam 8, iya, dia pinjer, ya kan? Terus habis itu dia pergi, dia ngopi kemana gitu kan. Dia datang lagi. Ya, ini namanya korupsi waktu. Atau juga suka nguntil, tahu nguntil? Nguntil itu adalah mengambil barang kantor. Ya. Ya walaupun sifatnya yang kecil-kecil, misalnya sendok, garpu dibawa pulang, ya kan. Kunci 10 dibawa pulang. Ya gitu kan, plastis dibawa pulang. Kecil itu namanya apa? Nguntil. Haram aja Mas, kan gak boleh. Ya, barang-barang kecil yang itu milik kantor gak boleh dibawa pulang. Iya, jeroan. Ya intinya kecuali kalau memang sudah diizinkan sama pemilik perusahaan misalnya, nggak masalah. Tapi kalau itu aglabiahnya nggak boleh, adatnya nggak boleh, maka tidak boleh. Itu namanya ya tidak amanah. Ya, hati-hati, hal-hal seperti ini tuh harus kita perhatikan. Kita dapat gaji kalau ternyata kerja kita kayak begitu, kagak berkah. Gak berkah jemaah sekalian. Duit bakal cepet habis. Nggak terasa, lo kok udah habis aja gitu kan. Padahal masih tanggal 5.
merana hidupnya gitu kan. Ya itu. Jadi pandai-pandailah kita menjadi seorang pekerja, karyawan, karena kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga termasuk orang yang tidak amanah. Dia bekerja di tempat dia bekerja. Maksudnya apa? Jadi ada pekerjaan lain. Seperti misalnya antum jadi sales, jadi apa gitu kan. Ya, menjual suatu produk, seharusnya kan menjual produk perusahaannya. Tapi ternyata ketika dia jualan di luar sana, yang ditawarin bukan hanya produk itu, tapi produk orang lain. Nah, kalau ini diketahui sama ownernya, marah dia, khianat namanya. Ya itu nggak boleh seperti itu. Ya karena al-muslimu ala surutihim. Ingat, al-muslimu ala surutihim. Kita sebagai seorang muslim terikat dengan syarat yang sudah disepakati. Ketika kita masuk kerja, ya kan, pasti ada syarat-syarat itu kan. Nah, maka itu harus disepakati, harus diikuti. Baik. Iya, itu mungkin yang bisa kita jelaskan ya berkenaan tentang masalah halal haram bagi seorang karyawan. Silakan yang mau bertanya. Nah, sesuatu yang sifatnya hubungan bank itu kan kemudian misalnya haram terhadap bank dari bank konvensional. Iya. Tapi mungkin bisa kasih sedikit penjelasan Ustaz mengenai bank karena kan masih ada orang yang bilang kok kayaknya alergi banget sama bank tapi masih pakai transfer bank. Iya. Masih ngambil dari sana gitu ya. Karena setahu kita tuh bukan mengkaji lembaganya tapi mengkaji praktek yang memang dilarang sama Allah. Baik. Iya. Jadi memang pada asalnya semua hal yang berkaitan dengan bank itu haram. Pertama karena dahsyatnya dosa riba. Ya, walaupun sekarang itu mulai disamar-samarkan dengan istilah-istilah yang indah, dengan kalimat bunga atau juga bank-bank syariah dengan istilah mudorobah, tetapi pada prakteknya jauh dari ya aturan syariat yang benar. Karena berbicara masalah riba itu kan luar biasa. Ya. Dan riba itu kan bukan hanya satu bentuk ya, tapi banyak bentuknya. Yang jelas adalah seperti kita kalau ke bank konvensional, ya punya pengen usaha, pinjam modal, dipinjemin nggak? Pinjemin. Cuma kan pergantinya itu kan harus lebih dari itu. Karena kan asas meminjamkan uang itu dibangun al-ihsan. Al-ihsan artinya berbuat baik. Nggak perlu kita mengambil keuntungan. Kullu qardin jaro manfaat fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di situ mengambil manfaat maka itu adalah riba. Dan yang kedua, yang Allah ancam bukan hanya yang memanfaatkan riba itu sendiri, perhatikan. Karena Rasulullah mengatakan la'anallahu akilah riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai kulluhum sawa. Allah melaknat pemakan riba, wakilnya, pencatatnya, adminnya, semuanya apa ini? Kena. Dia bekerja di bank sebagai satpam misalnya, sebagai adminnya, sebagai pencari orang-orang yang mau KPR misalnya, kena semuanya. Kena semuanya. Ini pertama. Yang kedua, kita tidak terlibat langsung. Ya, misalnya sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk pembayaran. Jadi programmer-programmer itu kan kadang ya memudahkan, seperti misal kita bayar listrik pakai apa itu? Ya, pakai m-banking, iya kan? Nah, makanya di sini harus perhatikan nih, yang buat m-bankingnya ini dia termasuk tadi itu.
riba tadi kena ribanya. Iya. Tapi kita yang memanfaatkan aplikasi seperti itu, memanfaatkan ATM-nya itu, enggak kena dosanya. Kenapa? Karena ya yang pertama kita ada suatu hajat begitu. Karena sekarang kayak misalnya kita punya duit tidak kita simpan di bank, pasti kita was-was ya. Ya kita simpan di bawah kasur nanti diambil istri. Iya. Simpan di bawah ranjang kena rayap. Simpan di lemari takut dimakan tuyul. Ya udah kita pinjam. Pada asalnya sih kita nggak perlu ya. Sebisa mungkin untuk meminimalisir. Tapi ya kalau untuk keadaan yang kedua ini tidak terlibat secara langsung untuk memberikan manfaat kepada bank, maka ini nggak masalah. Nah, masih sebatas kita transfer pakai aplikasi m-banking atau juga kita ngambil di ATM masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu apa? Bekerja di dalamnya. Ini harus dibedakan, ya. Karena sebagian orang juga mengatakan kenapa kita boleh ya karena darurat sekarang dan memudahkan kita. Wallahu a'lam. Iya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Iya. Ini teringat sebuah realita yang terjadi saat ini, Ustaz. Jadi bagaimana sih cara kita menyikapi atau memberikan sikap atau memberikan dakwah yang sudah buat mereka yang memang saat ini masih ada di dalam hubungan pekerjaan yang haram. Dan ini relate dengan apa yang pernah saya lakukan juga di sebuah bisnis yang mana ya saja bisnis MLM Ustaz. Iya. MLM. Keluar sertifikat halal dari MUI untuk bisnis MLM. Jadi apa nih kita sebagai muslim yang sudah tahu sebenarnya iya. Ini untuk memberikan nasihat terbaik buat saudara-saudara kita yang masih dalam baik. Iya. Maka kita perlu ketahui ya bahwa apa yang sudah jelas keharamannya maka kita tidak boleh meragukan. Karena Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat. Maka ya, ini harus kita jadikan pegangan. Kalau kita sudah membaca secara teliti, detail, ya, yang itu membuat kesimpulan hukum adalah haram, pasti antum kan yang awalnya mungkin bisnis MLM, kenapa antum keluar? Karena setelah membaca dan memahami, mengetahui alasan-alasannya, ada keharamannya. Apa diantaranya contohnya? Goror, itu jelas, ya. Ada ketidakjelasan gitu kan, kadang atasnya cuman ya nggak apa-ngapain tapi bawahannya harus susah payah gitu. Itu jelas begitu. Terus gimana? Sekarang ternyata mendapatkan label halal jadi dari MUI. Maka ya kita harus kembali kepada prinsip kita dalam beragama. MUI itu tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan secara mutlak. Ya, artinya kita boleh mengambil fatwa MUI jika memang sesuai dengan syariat. Kalau ternyata itu menyelisihi syariat, maka fatwa tersebut batal. Yang namanya fatwa, kadang orang membuat fatwa itu karena ya jualan, atau karena politik, atau karena para pembuat fatwa itu ya dikasih duit ya kan. Banyak, jangankan masalah MLM, banyak kok ustadz-ustadz yang membolehkan ya kan. Iya, cuma kan ya kita prinsipnya sebagai seorang muslim itu ya jangan mencari-cari rukhsah
Karena semua permasalahan fikih pasti di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang ngebolehin, ada yang melarang. Ya, nanti semuanya rusak agama ini. Ya, jadi itu yang kita sampaikan bahwasanya kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak. Setiap perkataan manusia itu bisa diambil dan juga bisa ditolak. Selama tidak bertentangan dengan dalil maka bisa kita ambil. Ya, paling itu caranya. Kita ini aja diskusi gitu kan. Kalau misalnya dia tetap kekeh ya sudah, karena kewajiban kita itu hanya tabligh, menyampaikan. Wallahu a'lam. Iya. Salam. Mungkin dulu bekerja saja memahami atau berkecimpung di hal yang haram, di bekerja sendiri, dengan ya rekan ataupun klien. Nah, saat ini mungkin apakah hubungan niatan untuk hal tersebut tinggalkan, apakah ada hal lain yang harus kita lakukan supaya bisa karena pengampunan bagaimana? Iya. Yang pertama, jika itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan. Seperti misalnya dulu waktu kerja di kantor sebelumnya suka nguntil, kembalikan. Dia titip uang, pokoknya misalnya karena dia takut malu gitu ya, titip uang ke satpam, udah kasih ke atasannya sebagai bentuk penyesalan dia. Karena itu masalah harta itu jangan main-main. Jangan main-main jemaah. Kalau itu menzolimi orang, nanti itu yang ada adalah kebaikan dan keburukan gitu. Yang kedua, kalau hal ini tidak berkaitan dengan hak-hak orang lain, seperti dia bekerja di bank riba, atau dulu jadi rentenir, atau mungkin dulu di tempat haram, minuman keras, ya, maka cukup dia bertobat dengan taubat nasuha, ya, dan perbanyak sedekah, dan tidak perlu lagi menjual barang-barang yang sudah dia beli. Ya, barang-barang sudah dia beli dari usaha yang haram sudah. Yang penting dia taubat dengan taubat nasuha dan perbanyak sedekah. Begitu. Jelas? Nah, satu lagi gimana mereka? Salam. Yang tadi mengenai kisah Abu Bakar. Iya. Ketika dia makan roti dan ternyata yang ngasih roti itu bilang sisa dari Dukun ya? Iya. Masuk praktek dukun. Jadi dia dimintain lagi. Itu apakah karena kehati-hatian dia atau memang hukumnya itu haram kalau kita makan dari orang yang penghasilannya itu dari orang yang haram. Misalnya kayak gini, kalau di sekarang mungkin kayak gini. Kalau misalnya ada orang yang dia murni penghasilannya 100%, itu dari tempat kerjanya dia di lembaga ribawi lah. Iya. Dengan bagian harta yang didapat haram. itu haram. Ya. Kita diundang makan. Iya. Makan. Nah, ini Boleh nggak kita ikutan makan atau apa kita bukan juga? Iya. Baik. Jadi harus kita bedakan ya, harta yang haram secara zatiyah atau karena hasil usahanya. Kalau secara zatiyah itu adalah seperti mencuri, jelas ya, kita nggak boleh. Misalnya nih buat antum nih infak, antum dari mana? Boleh nyolong. Mangga dari mana nih? Itu tangga, mangganya saya ambil. Jelas nggak boleh, tolak nggak boleh. Hasil korupsi tolak. Tapi kalau itu berkaitan dengan riba, ya, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wassahih wallahu a'lam, boleh. Jadi kisah Abu Bakar itu bukan menunjukkan boleh tidak boleh gitu ya, tetapi dalam rangka muru'ah, kehati-hatian. Memang lebih hati-hati kita tolak.
Tetapi secara hukum asal boleh. Misalnya sering ada pertanyaan, Pak, orang tua saya kerja di bank, terus gimana saya dinafkahin sama orang tua, ya kan? Maka ada satu kaidah penting, kullu ma haruma likasbihi faharamun likasibihi faqat. Sesuatu yang haram karena usahanya, maka yang haram itu adalah usahanya saja. Jelas? Jadi nggak apa-apa. Ada orang nawarin makan, ya traktir, ternyata kita tahu dia kerja di bank riba, nggak apa-apa, masih boleh kita terima, begitu. Baik ya mas kalian, semoga ini bermanfaat. Ya insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.